Kali ini kita akan mempelajari materi tentang distribusi probabilitas binomial. Materi prasyarat untuk mempelajari materi ini adalah kombinasi dan peluang dan variabel acak. Nah, untuk kombinasi dan peluang sudah kalian pelajari di matematika wajib. Kita langsung saja ke variabel acak. Pengertian dari variabel acak itu sendiri adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan yang terjadi. Jadi kita akan menuangkan hasil percobaan ke dalam bentuk angka. Nah, variabel acak itu sendiri ada dua macam. Ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk membedakan kedua variabel acak ini, sederhananya, untuk variabel acak diskrit itu kemungkinannya dapat dihitung, sedangkan variabel acak kontinu itu yang tidak dapat dihitung. Contohnya, untuk yang diskrit, misalkan kita akan menghitung banyaknya rumah di kampung yang memiliki bel pintu. Jadi kan mudah menghitungnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dapat dihitung. Sedangkan yang kontinu ini contohnya volume susu yang dihasilkan seekor sapi dalam sebulan. Jadi simpelnya seperti itu ya untuk membedakan variabel acak diskrit dan kontinu. Nah, yang kita pelajari di sini hanya variabel acak diskrit saja. Kita mulai untuk distribusi probabilitas diskrit. Nah, probabilitas itu kata lain dari peluang. Jadi ketika ada yang mengucapkan atau ada penulisan distribusi peluang diskrit itu sama saja. Nah, yang pertama untuk fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Nah, yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu di sini adalah notasi-notasinya. Jadi di sini ada notasi X kecil, kemudian ada juga P, ada juga X besar, dan ada juga Fx. X kecil itu untuk menyatakan nilai dari variabel acak atau peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Kemudian untuk P itu untuk menyatakan besarnya peluang. Nah, selain notasi-notasi, di sini juga ada beberapa sifat yang perlu kalian ketahui. Nah, ternyata nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi ketika kalian menghitung nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 1, mungkin hitungannya salah. Nah, selain angkanya berkisar 0 sampai 1, ternyata jumlah dari peluang itu sendiri jika dijumlahkan akan bernilai 1 juga. Nah, kemudian untuk definisi fungsi peluangnya. Jadi, misalkan X suatu variabel acak dan nilai-nilainya adalah X1, X2, X3, dan sampai Xn, suatu fungsi fx atau bisa juga ditulisnya P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Nah, jadi untuk menulis fungsi peluang bisa kalian tuliskan fx atau P X besar sama dengan X kecil. Nah, dari X yang memenuhi syarat itu lebih dari 0 fungsinya, dan jika dijumlahkan itu bernilai 1 juga. Itu definisi untuk fungsi peluang. Kemudian selain fungsi peluang, ada juga distribusi probabilitas. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan distribusi probabilitas. Bisa dalam bentuk tabel distribusi, tabel fungsi, dan grafik. Kita akan coba untuk menyatakan suatu kejadian di contoh soal ini. Kejadiannya atau percobaannya ini melempar 3 koin sekaligus bersama-sama. Nah, variabel acak di sini didefinisikan sebagai banyak kejadian muncul sisi gambar. Nah, yang pertama, tadi kita sudah lihat bahwa variabel acaknya adalah munculnya sisi gambar pada pelemparan 3 koin. Untuk menyatakan dalam distribusi probabilitas, kita perlu mendata terlebih dahulu peristiwa yang mungkin terjadinya. Nah, pada koin itu kemungkinannya pasti akan muncul angka atau gambar. Maka untuk 3 koin bisa kalian data seperti ini.
AAA untuk ketiganya angka, AAG untuk gambar yang munculnya 1 di koin ketiga, AGA untuk muncul gambar di koin kedua, dan seterusnya. Pasti kalian paham untuk yang ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita data bahwa banyak sisi gambar yang muncul untuk ketiganya angka berarti 0. Yang ini berarti gambarnya 1. Ini 1, 2, 1, 2, 2, dan yang terakhir ketiganya gambar. Jadi ini yang dimaksud distribusi probabilitas. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan lagi ke tabel fungsi probabilitasnya. Ya, dari data yang sebelumnya bisa kalian hitung fungsi probabilitasnya. Nah, tinggal kita tulis di sini. Maka X-nya itu yang tadi yang sudah dijelaskan bahwa X kecil itu untuk menyatakan nilai variabel acaknya. Nah, di data yang sebelumnya kemungkinannya itu berarti ada 0 sampai 3 karena kita hanya membicarakan 3 koin ya. Di X-nya kita tuliskan 0, 1, 2, dan 3. Nah, tinggal dihitung. Maka PX-nya berapa atau peluangnya berapa? Nah, 1/8 di sini ini dari rumus yang sudah kalian pelajari. Peluang itu rumusnya NA per NS. Nah, NA itu adalah banyaknya kejadian yang diinginkan dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Untuk menghitung NS, karena pada koin itu terdapat 2 kemungkinan dan kita berbicara 3 koin, maka cara menghitung NS-nya tinggal 2 pangkat 3, yaitu 8. Maka di sini hasilnya untuk yang X0 adalah 1/8. Karena di sini ada 1 yang 0, NA-nya 1 dan NS-nya 8. Maka PX untuk nilai X0 adalah 1/8. Kemudian untuk yang 1X-nya ini 3/8. Bisa kalian lihat di sini ada berapa yang bernilai 1? 1, 2, 3. Jadi nilai PX-nya adalah 3/8. Kemudian yang 2 dan 3 pun sama. Untuk yang 2 ada 3, 1, 2, 3, dan 3 ada 1. Nah, bisa kita buktikan di sini. Untuk definisi yang tadi, ternyata ketika kita menjumlahkan nilai peluangnya, ini akan bernilai 1. 1 ditambah 3, tambah 3, tambah 1 itu sudah 8. Jadi 8/8 bernilai 1. Ini hitungannya sudah benar. Nah, ini cara kedua untuk menyatakan distribusi probabilitas. Yang ketiga, kita bisa menyatakannya dalam bentuk grafik. Nah, untuk membuatkan grafik fungsi peluangnya, ini melanjutkan dari yang kedua. Jadi tinggal kita buatkan grafik seperti ini. Bisa berbentuk diagram batang atau seperti yang sebelah kirinya. Ada juga contoh soalnya kita sudah diberikan fungsi distribusi probabilitas. Yang diminta di sini adalah mencari nilai dari variabel pada fungsi tersebut. Ini sudah tersedia fungsinya adalah K per X plus 1. Untuk X-nya 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa mencari nilai variabel berdasarkan definisi fungsi peluangnya. Jumlah dari semua fungsi peluangnya itu adalah 1. Jadi kita tinggal menuliskan nilai dari variabel acak itu kan ada 0 sampai 3. Nah, kita tinggal substitusikan ke fungsi peluangnya. Nah, untuk yang A, jadi kita bisa menulisnya seperti ini. K per 0 tambah 1 untuk X-nya 0, kemudian K per 1 tambah 1 untuk X-nya 1, K per 2 tambah 1 untuk X-nya 2, dan K per 3 tambah 1 untuk X-nya 3, di mana jumlah dari semua fungsi peluang ini adalah 1, berdasarkan definisi. Nah, tinggal kita jumlahkan dulu. Ini jadi K per 1, 0 tambah 1, ini K per 2, ini jadi K per 3, dan K per 4, sama dengan 1. Nah, harus ingat bahwa penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita samakan jadi berapa nih? 12. Ini sama dengan 1 ya. 12
dibagi 1 dikalikan K jadi 12K, ditambah 12 bagi 2, 6 kalikan K, 6K, ditambah lagi 12 bagi 3 kali K, 4K, dan 12 bagi 4, 3 kali K, 3K. Jadi jumlahnya ini adalah 25K per 12 sama dengan 1. Ini belum selesai, kita cari sekarang K-nya. Pindah ruaskan 12-nya, jadi 25K sama dengan 12K sama dengan 12 per 25. Bisa disederhanakan atau tidak? Tidak bisa ya, jadi hasilnya untuk yang A ini, K-nya adalah 12 per 25. Yang kedua, kita diminta untuk mencari nilai dari P X kurang dari sama dengan 2. Nah, karena ini kurang dari, maka kita perlu menjumlahkan mana saja yang termasuk X kurang dari sama dengan 2. Dari nilai variabel acak tadi itu ada 0, 1, 2, dan 3. Yang kurang dari 2 adalah 0, 1, dan 2. Maka untuk mencari P dari X kurang dari sama dengan 2, kita tinggal menjumlahkan P dari X sama dengan 0 dengan P X sama dengan 1 dan P X sama dengan 2. Tinggal disubstitusikan, tadi nilai K-nya itu adalah 12 per 25 per 0 ditambah 1 ditambah 12 per 25 1 ditambah 1, dan untuk yang X nya sama dengan 2, 12 per 25, 2 ditambah 1. Kita jumlahkan, ini jadi 12 per 25 per 1 ditambah 12 per 25 per 2 ditambah 12 per 25 per 3. Nah, karena ini pecahan, dipecahankan lagi, maka kita ubah terlebih dahulu. Caranya kita kalikan dengan penyebutnya. Maka ini jadi 12 per 1 kali 25, 25 ditambah 12 per 25 kali 2, 50 ditambah 12 per 25 kali 3, 75. Tinggal kita samakan dulu penyebutnya untuk menjumlahkan pecahan. Kita samakan dengan 150. Ini yang bisa dibagi ke semuanya ya. Kita hitung, 150 dibagi 25 dikali 12, hasilnya adalah 72. Ditambah 150 dibagi 50 dikali 12, 36. Ditambah lagi 150 dibagi 75 kali 12, 24. Dijumlahkan, ini hasilnya jadi 132 per 150. Nah, ini bisa disederhanakan. Kita bagi saja dengan 6. Jika dibagi 6, ini akan menghasilkan 22 per 25.